Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan rutinitas seperti biasa, yaitu rohis. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Baik anakku sekalian, apa kabarnya pagi ini? Ayah dan bunda di rumah, terima kasih karena telah mendampingi anak-anak kita. Baik anakku sekalian, pada kesempatan pagi ini Ibu akan membawakan materi rohis yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Jadi di sini ada 5 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, pahala berlipat. Yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Dan yang terakhir, memberikan syafaat di akhirat kelak. Baik, yang pertama Ibu akan bahas dulu tentang pahala berlipat. Ya, seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, alhamdulillah anakku sekalian, setiap hari kita melaksanakan pembiasaan dengan membaca surah-surah pendek. Insya Allah setiap ayat yang kita bacakan menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Masya Allah ya. Semoga kita selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Ya, baik anakku sekalian, selain itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadikan obat bagi penyakit hati dan fisik. Contohnya dengan ruqyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia. Dengan membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya dan rumah akan terasa lebih tenang dan damai. Yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran dalamnya. Ya, anakku sekalian, mari kita memulai dan melanjutkan. Bagi yang belum atau jarang membaca Al-Quran di rumah, mari kita sama-sama tingkatkan ya, memotivasi mulai dari sekarang. Dan yang sudah melaksanakan, mari kita tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran. Yang terakhir yaitu memberikan syafaat di akhirat kelak. Seperti hadis yang menyatakan, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang
memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut nantinya Al-Quran akan datang bersaksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat. Dalam hadis tersebut nantinya Al-Quran akan datang dan bersaksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang rajin membacanya. Dengan kesaksian inilah Al-Quran akan membantu seseorang dengan memberikan kemuliaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, hikmah dari penyampaian ibu ini, mari kita selalu semangat, selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Minimal kalian membacanya setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Dan alhamdulillah di sekolah kita telah melaksanakannya. Setiap hari kita membaca surah-surah pendek. Dan semoga kita selalu menjadi insan yang istiqomah dan selalu semangat, selalu menanamkan bahwa membaca Al-Quran itu sangat penting untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangannya pasti datangnya dari ibu sendiri karena letak kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.